Shalom. Jujur, Tuhan bikin saya sepertinya tidak mempersiapkan sesuatu karena dari kemarin saya nggak enak badan. Tapi saya percaya Tuhan mau berbicara sesuatu yang hebat hari ini. Hari ini Tuhan mau berbicara tentang isi hatinya. Saya tanya dulu sama saudara. Mazmur ada berapa pasal? Ada berapa? Waduh, gini aja nggak tahu kan 150. 150 pasal. Yang paling terkenal yang mana? Mazmur 23. Zaman Covid, Mazmur 91 yang terkenal. Kenapa? Karena daging sebenarnya. Ya. Sebenarnya Mazmur yang paling terkenal itu Mazmur 23. Kalau saudara melihat Mazmur yang paling sedih, itu Mazmur 51. Ya. Tapi ada mutiara di dalam kitab Mazmur ini. Banyak orang gak sadar mutiara di kitab Mazmur ini itu sebenarnya Mazmur 84. Mazmur 84. Coba lihat judul perikopnya apa. Ini sesuatu yang indah, sesuatu yang sangat indah. Rindu pada tempat kediaman Allah. Betul ya? Sayang, benar-benar sayang. Banyak orang nggak punya kemauan ke sini. Kerinduan akan tempat kediaman Allah. Mazmur 84 ini sebenarnya mazmur yang meratap. Meratap bukan karena pergumulan, kedagingan, bukan karena pergumulan jasmania, bukan. Tapi karena keinginan sesuatu yang hilang. Sesuatu yang hilang. Apa yang hilang? Apa yang hilang dari pemazmur ini? Bait Allah atau kehadiran Allah. Dulu orang-orang beribadah di baitnya. Saudara simak ya, Mazmur ini terjadi ketika Daud terbuang. Daud mulai terbuang, keluar dari Israel, hidup dalam pelarian, dia mulai jauh dari bait Allah. Di sini muncullah Mazmur 84. Dia meratap setiap hari untuk dapat kembali, bisa kembali beribadah. Simak ya, kerinduan seperti ini harusnya diterapkan dalam hidup kita sehari-hari. Selalu kita punya keinginan untuk berkunjung ke dalam rumah Allah. Selalu kita punya kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Allah. Tapi sayang, ini hilang dari gereja-gereja. Daud tidak meratap untuk mendapatkan kerajaannya. Simak baik-baik. Daud tidak meratap untuk mendapatkan kembali kerajaannya atau kedudukannya atau posisinya. Enggak loh. Berapa banyak dari kita meratap untuk sesuatu yang kita inginkan. Tapi pernah gak saudara meratap untuk mendekat sama Tuhan? Ini yang Daud punya dan begitu berkenannya dia di hadapan Allah. Kenapa? Karena dia bilang, aku meratap bukan untuk dapat kerajaanku, tapi aku meratap untuk dapat mengunjungi kediaman Allah. Berapa banyak dari kita punya keinginan seperti ini? Kalau saudara bilang, wah itu Daud Pak, kita lihat di perjanjian baru 2 Korintus 5 ayat 2. Ini Paulus.
memiliki hal yang sama, sikap hati yang sama. 2 Korintus 5 ayat 2, selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi. Saya pengen berjumpa dengan Allah, tempat kediaman sorgawi. Terus di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Aku pingin loh tempat kediaman Allah. Aku mengeluh dengan keberadaanku saat ini. Kenapa? Karena aku rindu sama Allah. Berapa banyak dari kita punya keinginan seperti ini? Mungkin kita bilang, lah ini mah mazmur yang biasa aja. Tapi saya bilang sama saudara, ini sikap hati yang luar biasa yang dimiliki seorang pemazmur. Begitu dia jauh, dia lari, tapi dia rindu untuk menyembah Allah di dalam baitnya. Bagaimana dengan kita? Apakah saudara punya kerinduan untuk menyembah Allah terus menerus? Apakah saudara punya kerinduan untuk datang ke rumah Allah? Apakah saudara punya kerinduan untuk terus memeluk Allah? Punya gak kita hati seperti itu? Mazmur 84 ini dibagi atas 4 bagian. Dibagi atas 4 bagian. Bagian yang pertama yaitu kerinduan pada tempat kediaman. Bukan berarti bangunan, tapi ini bicara soal hadirat Allah atau kehadiran Allah. Bagian yang pertama, kerinduan pada tempat kediaman Tuhan. Bukan bicara soal bangunan, tapi hadiratnya. Kita baca mulai dari Mazmur 84, mulai dari ayat ke-1 terus sampai ke-5. Mazmur 84 ayat 1, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Lihat ya, betapa disenangi tempat kediamanmu. Betapa disenanginya hadiratmu. Punya gak saudara punya kerinduan ke sana? Terus Mazmur 84 ayat 2, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan, hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Lihat ya, jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Pelatarannya aja kita rindu. Hatiku bersorak-sorai dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ketika dia punya kerinduan, baru dia bisa bersorak-sorai. Ayat 3, ayat 4. Mazmur 83 ayat 3. Bahkan burung pipit, Iya. Terus bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. burung pipit aja bisa dekat ke dalam mezbah. Aku begitu jauh. Lihat ya, saya bilang, mungkin saudara gak punya kerinduan seperti ini. Tapi hari ini Tuhan menegur kita, supaya kita membangun kerinduan yang seperti ini. Kalau saudara benar-benar mau bersorak-sorai, mau bersuka cita, benar-benar saudara mau bersuka cita, saudara harus punya kerinduan seperti ini. Gak ada cara lain. Terus lanjutkan. Mazmur 84 ayat 5, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Lihat ya, berbahagialah siapapun yang tinggal di rumah Tuhan. Yang bagian pertama, kerinduan pada tempat kediaman. Saya bagi atas 2. 1, merindukan tempat kediaman Allah dalam arti pribadi dan dalam arti komunitas. Kerinduan tempat kediaman Allah dalam arti pribadi
dan dalam arti komunitas. Sekarang kita lihat dalam arti komunitas atau community. Persekutuan umat Allah di dalam gereja. Persekutuan umat Allah di dalam gereja. Dan persekutuan ini bernilai sejati di mata Allah dan indah di dunia. Lihat ya, persekutuan orang-orang percaya di dalam satu komunitas atau gereja itu sangat indah di mata Allah. Sangat indah di mata Allah. Tapi kita nggak peduli. Berapa banyak dari kita punya kerinduan untuk terus datang beribadah sama Tuhan. Berapa banyak dari kita terus mau bersekutu dengan Tuhan. Tuhan rindu bersekutu dengan umatnya, yaitu saudara dan saya di dalam gereja. Gereja harus menampilkan ekspresi Allah. Ekspresi Allah. Sekarang lihat Matius 18 ayatnya ke-20. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Lihat, 2-3 orang berkumpul, di situ terjadi gereja. Terjadi komunitas. Dan betapa rindunya Tuhan masuk di dalam satu komunitas itu. Berapa banyak dari kita punya kerinduan seperti itu? Untuk terus menyembah Tuhan. Terus bersekutu dengan Tuhan. Lihat, saudara lihat, 2-3 orang. Ini diterjemahkan gather together. Gather together. Yang artinya komunitas. Ini bukan gereja palsu, tapi komunitas gereja nih. Komunitas gereja nih. Saudara lihat di Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. 1 sampai 5. Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Nah, Tuhan mau netapin nih gereja yang fasik, ini gereja benar. Gereja yang fasik dan gereja benar. Terus lanjutkan. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, lihat, tidak duduk dalam kumpulan-kumpulan penyemooh. Terus lanjutkan. Mazmur 1 ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Lihat, gereja sejati adalah gereja yang terus-menerus merenungkan firman Tuhan. Sekali lagi saya ulang, gereja yang sejati atau gereja yang benar adalah gereja yang terus-menerus merenungkan firman Tuhan. Terus Mazmur 1 ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat 4. Mazmur 1 ayat 4, bukan demikian orang pasif, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Lihat, ini bedanya dengan orang fasik. Orang fasik itu tidak tertanam. Kalau saudara tidak tertanam dengan firman Tuhan, saudara tidak merenungkan firman itu siang dan malam. Saudara tidak hidup di dalam kebenaran, terus saudara gampang sekali tertiup seperti angin. Ditiup angin. Gampang sekali saudara hilang. Terus lanjutkan ayat 5. Mazmur 1 ayat 5, sebab itu orang pasif tidak akan tahan dalam penghakiman. Lihat, gereja yang benar adalah gereja yang suka akan teguran. Saya ulang sekali lagi, gereja yang benar, gereja yang suka akan teguran. Tapi gereja yang fasik adalah gereja yang suka akan berkat-berkat Tuhan. Hanya suka pada berkat Tuhan dan mengabaikan teguran-teguran Tuhan. Saudara perhatikan di sini, pemazmur memulai mazmur dengan membedakan gereja yang benar dan gereja yang fasik. Kita ini gereja, kita ini komunitas. Ada persekutuan di sini.
Ada keintiman di sini. Saudara perhatikan, kalau saudara adalah gereja-gereja yang benar, saudara pasti suka teguran dan saudara pasti merenungkan itu firman Tuhan itu siang dan malam. Tapi kalau saudara tidak hidup dengan firman Tuhan, saudara siap seperti orang fasik. Saudara akan terhilang ditiup angin. Artinya apa? Enggak ada artinya hidupmu. Betul enggak ada artinya. Enggak bermanfaat hidupmu. Yang kedua, bagian satu yang kedua, yang berarti kerinduan kepada Allah secara pribadi. Ini adalah pengalaman pribadi kita sama Allah. Ini adalah suatu pengalaman pribadi kita pada Allah. Saudaraku, saya belajarin ini, saya lihat ini, saudara simak satu perkataan ini. Mazmur itu suka akan satu tempat di mana dia bisa mengalami Allah yang hidup. Ketika saudara bersekutu dengan Allah, apakah saudara mengalami Allah itu hidup? Ataukah ketika saudara berdoa hanya sebatas rutinitas atau legalitas belaka? Sekali lagi, ketika saudara berdoa, apakah saudara mengalami rutinitas? Kalau saudara berdoa, saudara mengalami kehidupan Allah. Allah itu hidup, Allah itu nyata, benar-benar hidup. Saya tanya sama saudara, apakah Tuhan mendengar semua doa kita? Mendengar? Tuhan mendengar doa kita, tapi dia menjawab dengan caranya dan waktunya. Dia akan melihat apakah engkau rela untuk dibentuk, apakah engkau rela untuk dijadikan indah. Begitu mudah bagi Tuhan menjawab doa, tapi nggak mudah merubah kita. Kadangkala untuk menjawab doa, kita dulu harus berubah. Ini luar biasa loh, luar biasa. Pemazmur itu suka akan satu tempat di mana dia bisa mengalami Allah yang hidup. Ini adalah kerinduan Allah secara pribadi. Kerinduan ini, maaf ya saya bilang ya, kerinduan ini seperti teriakan bayi yang lapar atau bayi yang haus. Pernah nggak saudara menjerit begitu rupa untuk dekat banget sama Tuhan? Untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Saudara mungkin bilang, bagi saya, jujur bagi saya, secara pribadi, waktu kita punya uang 60 juta, itu pun udah mustahil buat saya. Benar-benar mustahil bagi saya. Tapi kita nggak berhenti berdoa. Saya yakin kita semua nggak berhenti berdoa. Supaya apa? Saudara dan saya sungguh-sungguh mengalami Allah itu hidup. Benar loh, saya ngerasain dia dengar doa kita. Dia dengar banget doa kita. Bukan orang Jakarta, orang dari luar kota. Tiba-tiba dia hubungin saya, dia telepon saya, dia bilang gini. Apakah Bapak lagi ada pergumulan? Apakah Bapak lagi ada beban doa? Saya bilang, iya. Ibu tahu dari mana? Dia bilang, Tuhan suruh saya kasih uang sekian. Tanya istri saya telepon nggak? Saya ngomong nggak? Enggak. Dia yang kirim langsung. Gereja di sini? Enggak. Tiba-tiba aja dia telepon begitu. Saya cuma bilang, di situ, saya bilang, bukan di situ aja, tapi saya ngerasain betapa hidupnya Tuhan dan betapa realnya dia. Betapa dia dengar doa kita. Mau nggak saudara ngalamin hal seperti ini? Sekali lagi saya bilang, begitu mudah Tuhan menjawab doa, tapi begitu susah bagi dia untuk merubah kita.
Kenapa? Untuk menjawab doa, itu haknya dia. Tapi untuk merubah kita, itu ada hak kita di situ. Yang harus kita matiin kehendak kita. Enggak gampang sampai ke tingkat itu. Pemazmur mengalami teriakan seorang bayi yang haus dan lapar. Lihat ya, gereja yang sejati akan mengalami Allah yang hidup secara pribadi. Dulu saya bilang begini, gua ngerasa sendirian, tanya istri saya. Saya selalu bilang, gua ngerasa sendirian, gua ngerasa sendirian, gua ngerasa sendiri. Tapi begitu ketemu saudara semua, saya gak pernah ngerasa sendiri. Kenapa? Saya ngerasa ada banyak orang yang menopang dalam doa. Saya bilang, kita berjalan bersama-sama di atas kemustahilan. Mustahil bagi kita, tapi tidak bagi Allah. Berapa kita percaya sama dia kalau dia itu hidup? Mau gak saudara mengalami Allah yang hidup? Kalau saudara benar-benar mau mengalami Allah yang hidup, banyak-banyaklah mendekat dengan dia. Dan alami dia secara pribadi. Mendekat bukan hanya karena saudara butuh uang atau butuh sesuatu dari dia, bukan. Tapi mendekat karena saudara membutuhkan dia secara pribadi. Kalau saya cari Karen lagi ada maunya, saya deket-deket, saya deket-deket. Kenapa? Ada maunya. Pasti dia juga tahu, mau apa lu? Ada apa lu? Pasti dia tahu. Tapi kalau saya terus mendekat sama dia, kadangkala dia bilang, gue udah tahu yang lu mau dan gue akan siapkan sesuai dengan caraku dan waktuku. Mendekatlah sama Tuhan. Saudara akan ngalami dia secara pribadi. Kerinduan Allah secara pribadi ini adalah pengalaman pribadi kita sama Allah. Tadi kerinduan Tuhan secara komunitas. Sekarang kerinduan Tuhan secara pribadi. Saudara lihat ya. Saudara perhatikan baik-baik. Pemazmur membandingkan dirinya dengan burung pipit dan burung raja wali, burung pipit dan burung layang-layang. Dia sampai iri sama burung layang-layang dan burung pipit yang di Alkitab dibilang tidak ada harganya. Dia sampai bilang gini, burung pipit aja bisa ada di mezbah. Bisa tinggal di mezbah, bisa bersarang di mezbah. Kenapa aku begitu jauh? Kadang kita berdoa, kita bilang, Tuhan, kenapa Tuhan jawab doa dia? Kenapa Tuhan gak jawab doa saya? Sekali lagi saya bilang, Tuhan rindu menjawab doamu. Tapi Tuhan lebih rindu mengubah engkau menjadi pribadi ya, seperti dia mau. Tuhan rindu banget jawab doamu. Dia gak mau kamu menangis. Dia gak mau kamu susah. Tapi dia mau mengubah engkau lebih indah di mata dia. Itu yang lebih dia pedulikan. Amin. Pemazmur bilang gini. Bisa lihat tuh burung pipit, burung layang-layang. Gak ada maknanya, gak ada artinya. Tapi dia bisa dekat di atas mezbah. Kenapa aku gak bisa mendekat sama mezbah? Kenapa aku jauh dari mezbah itu? Mezbah itu perwujudan menyeluruh dari Kristus. Sekali lagi, mezbah merupakan perwujudan menyeluruh dari Kristus. Sekarang baca lagi di ayat 4. Mazmur 84 ayat 4. Ayat 4. Iya, burung pipit telah mendapat sebuah rumah. Rumah itu berarti tempat perhentian. Rumah itu tempat perhentian. Yesus merupakan tempat perhentian kita.
Pertanyaan saya sama saudara, apakah saudara sudah menjadikan Tuhan sebagai tempat perhentian saudara? Kita hidup dalam dosa, kita hidup dalam berbagai kesalahan. Tapi begitu kita dekat sama Tuhan, kita berhenti dari usaha kita. Dan kita berhenti dari semua kejahatan-kejahatan kita. Kalau saudara benar-benar mau berhenti dari kejahatan saudara, saudara benar-benar mau berhenti dari semua yang jahat terhadap Tuhan, saya bilang sama saudara, mendekatlah dengan Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai tempat perhentian saudara. Sarang, burung layang-layang, dan burung layang-layang sebuah sarang. Sarang itu bicara tempat perlindungan. Amsal 14 ayat 26-27. Amsal 14 ayat 26, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Lihat, saudara mau hidup tentram? Takutlah akan Tuhan. Terus? Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Saudara akan dilindungi begitu heran sama Tuhan. Kenapa? Karena engkau hidup takut akan Tuhan. Terus? Amsal 14 ayat 27, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Takut akan Tuhan itu menjadi sumber kehidupan. Terus? Sehingga orang terhindar dari jerat maut. Orang akan terhindar dari jerat maut. Jadikan Tuhan sebagai rumah, yaitu tempat perhentian. Dan jadikan Tuhan sebagai sarangmu, yaitu tempat perlindungan. Dekat dengan mezbah, yaitu perwujudan Kristus secara menyeluruh. Saya ulang sekali lagi, rumah adalah perhentian, sarang, tempat perlindungan. Jadikan Tuhan perhentianmu, jadikan Tuhan perlindunganmu. Dan dekat terus dengan Kristus. Dekat terus dengan Kristus. Dekat terus dengan Kristus. Menjadikan Tuhan sebagai tempat perhentian dan perlindungan saudara. Saudara akan ngelihat betapa Kristus telah mati dan dia bangkit sebagai persembahan. Dia sudah mati sebagai persembahan yang sempurna. Dia bangkit untuk saudara dan saya. Dia hidup dan kehidupannya itu nyata di dalam saudara. Menjadi pengantara saudara untuk membawa saudara ke ruang Maha Kudus, ke hadapan Bapa di surga. Begitu saudara mendekat dengan dia di dalam mezbahnya, saudara mendekat dengan dia, dengan Kristus sebagai mezbah, saudara akan lihat betapa dia mengantar saudara ke hadapan Bapa di surga. Saudara dibentuk sama dia setiap hari, dituntun sama dia setiap hari. Saudara dibentuk sakit, walaupun sakit. Tapi saudara lihat, saudara akan berubah. Suatu hari saudara dibawa di Tuhan dan Tuhan bilang, Bapa, ini mempelaiku. Mirip gak? Bapa di surga bilang, iya, dia serupa sama kamu. Begitu dia serupa sama kita, serupa sama Yesus, baru kita dibawa dalam kemuliaannya. Ya, bisa bayangin waktu Ardi mau ngelamar Heni. Heni dibawa ke rumahnya Ardi. Bisa bayangin kalau keluarga kamu gak terima Heni. Apa yang kamu bikin? Kamu berdoa, bergumul, sampai keluarga kamu bisa terima. Betul? Ya, bukan kawin lari. Bukan kawin lari. Tapi kamu bergumul sampai keluarga kamu bisa terima. Kenapa? Keluarga kamu harus ngeliat apakah ini calon yang baik bagi Ardi. Kalau calon ini, aduh kayaknya gak baik nih calonnya nih. Masa begitu gayanya? Gak baik bagi anak saya. Gak baik. Orang tua pasti bilang tidak. Di situ Ardi bergumul sampai dirubah Heni, karakternya, sifatnya dirubah sampai bisa dibawa lagi ke hadapan Bapa. Saudara perhatiin, dulu siapa?
Pangeran William, istrinya siapa? Kate Middleton. Kate Middleton itu ditolak. Kenapa? Karena dia dari rakyat jelata. Mereka harus dari sama-sama punya dari keturunan raja, keturunan duk, raja-raja. Ditolak dia. Tapi lihat ya, dibawa, dididik. Kate Middleton dididik dari cara turun mobilnya, dari cara turun mobil, cara dia megang sendok, cara megang garpu, cara dia bersentuhan sama orang, cara dia menyapa orang. Nggak bisa, pak, nggak bisa. Semuanya harus berubah, dari dia harus berubah. Nggak bisa lagi kayak dulu. Lihat ya, kalau saudara mau dibawa sebagai mempelai Kristus, saudara harus tinggalkan cara hidup lama. Nggak bisa enggak. Kalau saudara bawa gaya hidup lama, terus saudara mau masuk surga, mau jadi mempelai Kristus, saya bilang, kita hidup dalam mimpi yang tidak pernah bangun. Berapa lama Kate harus dirubah? Saya nonton waktu itu kita nonton kisahnya. Sampai dia bertahun-tahun, beberapa bulan, cuman diajarin cara megang sendok, cara makan. Berapa minggu dia harus diajarin cara turun dari mobil. Rebet gak? Saudara turun dari angkot tinggal lompat. Kalau saudara mau jadi anggota kerajaan, saudara nggak bisa gitu. Saudara turunnya harus beda. Minggir. Nggak bisa sembarangan. Nah, saudara nggak bisa gitu lagi. Cara hidup lama harus ditinggalin. Cara hidup yang aneh-aneh itu harus dijauhin. Sekarang hidup dengan cara hidup yang baru. Gimana Pak caranya saya berubah? Nggak ada cara lain, saudara harus mendekat dengan rumah Tuhan, mendekat terus ke Tuhan. Rindu terus akan tempat kediamannya. Begitu saudara rindu akan tempat kediamannya, saudara akan ngerasain kehidupannya mengalir di dalammu, dan kau akan dirubah sedikit demi sedikit sampai kau jadi seperti dia. Dan kau akan lihat bukan hanya perubahanmu, perubahan doamu juga. Doamu akan dijawab satu tahap demi satu tahap. Kadang nggak langsung, saudara langsung dijawab semua doamu, enggak. Tapi jawabannya bertahap, sedikit. Sampai kapan Pak? Sampai sesuai dengan perubahan kita. Sesuai dengan perubahan kita. Kalau saya seorang bapak, anak saya baru umur 13, nggak mungkin saya kasih motor. Saya didik dulu cara dia bawa motor, cara dia ini. Saya lihat dulu karakternya dalam bawa motor. Jangan kayak mama. Waduh, mama itu galaknya luar biasa. Kalau bawa motor, di belakang motor, itu Valentino Rossi, saya rasa takut juga. Saya rasa kalau masuk MotoGP, mama itu bisa juara. Begitu mau disalip dia teriak, "Woi, pelan-pelan." Saya perhatiin dia. Cara kita berubah. Saudara akan lihat, kalau saya orang tua, saya lihat gimana berubahnya anak ini. Begitu dia layak, saya beri motor. Mungkin dia minta Honda Beat. Saya bisa kasih dia lebih dari Honda Beat. Kenapa? Dia bisa bertanggung jawab. Apakah saudara bisa bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan beri? Belum tentu. Tuhan akan ngelihat karaktermu, apakah kau layak untuk diberkati atau tidak. Walaupun kau bilang, Tuhan, semua yang kau beri, aku akan berikan sebagian untuk pelayanan. Walaupun kau ngomong begitu, tapi kalau karaktermu gak layak untuk diberkati, engkau pun tidak akan diberkati. Benar.
nggak menggampangkan sesuatu. Tuhan akan lihat perubahan kita step demi step. Sampai kita benar-benar layak untuk mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Allah melayakkan kita untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus lewat penyembahannya. Luar biasa, lewat penyembahannya. Lewat penyembahan kita. Allah melayakkan kita masuk dalam ruang Maha Kudus. Di situ kita akan bertemu dengan tabut perjanjian. Di tabut itu Tuhan bilang, aku akan berbicara dengan kau, menyatakan isi hatiku. Apa yang kau nggak tahu, aku akan beritahu. Syaratnya satu, punya kerinduan gak engkau masuk dalam hadiratnya? Roh Kudus hadir secara kontinu, terus menerus bagi kita orang percaya. Pemazmur begitu memahami kehidupannya ada di mezbah, di bait Allah. Sekali lagi, pemazmur begitu menyadari kehidupannya ada di mezbah itu. Walaupun dia jauh dari mezbah itu, tapi hatinya ada di situ. Di mana hatimu? Kalau hatimu ada di uang, saya bilang, hatimu jauh dari mezbah. Walaupun kau bergumul soal uang, engkau tidak pernah akan mendapatkan uang. Kenapa? Yang Tuhan mau adalah hatimu di mezbahnya. Kalau hatimu ada di mezbahnya, engkau layak mendapatkan apa yang kau minta. Kenapa? Karena engkau akan menjadi orang yang dapat dipercaya sama Tuhan. Saudara lihat Abraham, kita lihat Abraham. Kemanapun dia pergi, mezbah harus ada. Lihat Kejadian 12 ayat 7. Kejadian 12 ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka dirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Tuhan baru kasih lihat wajahnya satu kali, dia langsung percaya, dia langsung bangun mezbah. Terus 13 ayat 3 dan 4. Kejadian 13 ayat 3, ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Neheb sampai dekat Betel. Lihat ya, dia pergi dari tanah Neheb ke dekat Betel. Apa yang dia bikin? Di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Dia berdirikan kemah antara Betel dan Ai. Terus ayat 4. Kejadian 13 ayat 4, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Dia bikin mezbah lagi di ayat 18. Kejadian 13 ayat 18, sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbatin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Lihat ya, dimanapun dia ada, dia nggak lupa sama mezbahnya. Kita sering lupa sama mezbah kita. Ketika kita lagi sibuk bikin ini, bikin itu, nggak ada konteks sama Tuhan. Ketika kita lagi rame sama teman-teman, kita nggak kontak sama Tuhan. Yang Tuhan mau apa? Dimanapun kita berada, mezbah harus tetap ada. Mezbah itu pergaulan saudara dengan Allah. Itu harus tetap ada. Kalau mezbah itu ada, saudara ada bawa mezbah itu ke pekerjaan saudara. Lihat pekerjaan saudara akan diberkati Tuhan. Saudara membawa mezbah kemanapun saudara pergi, saudara akan lihat ada sesuatu yang terjadi di sana. Betapa rindunya dia akan tempat kediaman Tuhan. Pemazmur seakan-akan berkata begini. Hidupku, hatiku ada di rumah Tuhan. Yang lain gak ada artinya bagi aku. Pemazmur seakan-akan berkata begini. Hidupku, hatiku ada di rumah Tuhan. Yang lain gak ada artinya.
Gereja harus kembali pada kasih yang mula-mula. Saya dan saudara harus kembali pada kasih yang mula-mula. Kita harus bangun mesbah dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada, harus ada mesbah. Orang yang sungguh-sungguh ditebus Allah, sudah pasti mengasihi semua ciptaannya, yaitu sesama manusia. Dia kasihi. Kenapa? Allah terinspirasi di dalam orang-orang yang telah ditebus Allah. Allah itu mengalir di dalam orang-orang yang telah ditebusnya. Dia pasti mengasihi siapapun yang menyakiti dia. Disakiti itu biasa. Tapi ketika saudara bisa sadar dan mulai mengampuni, baru di situ Tuhan bilang, engkau luar biasa. Sakit itu mah biasa. Orang ngelukain saudara itu biasa. Tapi jadilah orang luar biasa yang siap mengampuni siapa aja. Jadilah orang luar biasa yang siap berdamai dengan siapapun juga. Gampang? Enggak. Gereja itu tempat memuliakan Allah. Gereja adalah tempat umat Allah bertemu dengan Allah. Itulah gereja sesungguhnya. Kita jadikan tempat ini adalah tempat di mana Allah dimuliakan. Kita jadikan tempat ini di mana saudara bertemu dengan Allah. Saudara merasakan Allah, menikmati Allah. Saya yakin kok, saya begitu yakin kalau Allah hadir di sini, Allah pasti mencukupi semua kebutuhan kita di sini. Amin? Pasti. Bagian kedua, bagian satu tadi, sekarang bagian kedua. Mazmur 84 ayat 6 sampai 8. Saya bilang bagian kedua ini, tujuan pemazmur adalah di mana Allah berada, di situ dia berada. Tujuan pemazmur berkata begini, adalah di mana Allah berada, di situ dia berada. Lihat Mazmur 84 ayat 6 sampai 8. Berbahagialah manusia yang kekuatannya. Mazmur 84 ayat 6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ya, berhasrat mengadakan ziarah. Ziarah ini adalah berkunjung ke rumah Tuhan. Artinya menghampiri Tuhan. Berziarah yang artinya mengadakan ziarah, hasrat atau keinginannya untuk terus mendekat sama Tuhan. Itu maknanya. Mendekat terus dengan Tuhan. Terus ayat 6. Terus ayat berikutnya. Ya, Mazmur 40 ayat 7. Mazmur 84 ayat 7. Apabila melintas lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Lembah Baka membuatnya menjadi tempat bermata air. Terus bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Wih, luar biasa. Ayat 8. Mazmur 84 ayat 8, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Lihat ya, tambah hari tambah kuat, tambah hari tambah kuat. Bukan tambah hari tambah lemah, tambah hari tambah loyo. Tapi di sini dibilang rohaninya makin hari makin kuat. Kenapa? Karena dia selalu mau mengunjungi Allah. Siapapun yang selalu mau mengunjungi Allah, dia akan mengalami kebangunan rohani setiap hari. Saya ulang, siapapun yang mau mengunjungi Allah, dia akan mengalami kebangunan rohani setiap hari. Dia akan berjalan meskipun susah, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan menyertai. Berapa banyak dari kita percaya kalau Tuhan menyertai kita? Berapa banyak dari kita percaya kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita? Lihat, ada kata lembah Baka. Ada kata lembah Baka di ayat sebelumnya. Ada kata lembah Baka yang artinya lembah kering, yang hanya bisa berair saat
hujan turun. Begitu kita lewat lembah Baka, kering, semuanya kering. Sampai ke kantong kita semua kering. Semua kering, kita nggak punya apa-apa. Tapi lihat di situ dia bilang, kalau saudara terus berniat untuk mengunjungi Tuhan, saudara terus punya hasrat untuk dekat sama Tuhan, Tuhan akan curahkan hujan pada waktunya. Tuhan akan membuat lembah Baka itu jadi lembah yang berair. Amin. Sekali lagi saya ulang, Tuhan akan membuat lembah Baka itu menjadi lembah yang berair. Enggak mudah berjalan bersama Tuhan, enggak mudah. Saya bilang sama saudara, orang yang mencari Tuhan pasti dijauhi sama dunia. Saya ulang, orang yang mencari Tuhan pasti dijauhi sama dunia. Teman-temanmu akan bilang engkau gila, engkau aneh. Benar gak? Udah ngalamin belum? Udah? Sudah? Ya, Paulus bilang, aku menjadi sampah bagi dunia. Sampah, kita dibuang sama dunia. Dunia akan bilang, lu aneh lu, semenjak lu dicosen jadi gila lu. Jadi aneh lu. Saya bilang sama saudara ya, kalau orang belum bilang kita aneh, kita masih sama mereka. Sampai orang bilang kita, lu fanatik lu aneh lu. Itu baru namanya kita sudah berubah. Oke, orang seperti ini akan dijauhi sama dunia. Karena dia sendiri menjauhi dunia. Meninggalkan hidup normal yang dilakukan dunia. Kita diolok sama dunia. Biarin kita diolok sama dunia. Yang penting kita dipuji sama Tuhan. Enggak pusing dunia mau bilang kita apa. Yang penting kita berharga di mata Tuhan. Dunia gak bakal melihat keindahan kita. Tapi Tuhan melihat keindahanmu. Saya ulang ya. Dunia gak akan melihat keindahan kita. Tapi Tuhan lihat betapa indahnya engkau di mata dia. Ya. Kekuatan. Kita terbiasa dengan cara hidup yang baru. Dan kita sudah meninggalkan cara hidup yang lama. Kita menjadi abnormal bagi dunia. Saya ulang, saudara dan saya menjadi abnormal bagi dunia. Tidak normal. Gereja seperti ini ada api yang menyala di dalamnya. Dan dia akan dibenci oleh dunia. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 13. 2 Korintus 4 ayat 7, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata. Bahkan kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Bisa lihat ya bejana tanah liat kayak apa. Ya, gampang sekali jatuh, pecah. Ringkih banget. Bejana tanah liat tuh ringkih banget. Gampang sekali pecah. Terus lanjutkan. 2 Korintus 4 tapi kekuatannya dari Allah. Terus? Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Terus, kita ditindas, tapi kita nggak terjepit. Terus? Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kadangkala kita dibikin habis akal. Gue nggak tahu mesti ngapain lagi. Gue nggak tahu cari duit dari mana. Tapi kita nggak boleh putus asa. Saya bilang ya, orang yang putus asa itu adalah orang yang tidak punya harapan. Dan orang yang tidak punya harapan tidak punya Yesus di dalam diri. Kalau saudara putus asa, bilang sama dirimu, nggak ada Yesus di dalam saya. Kadangkala kita bilang, Tuhan saya mau nyerah deh. Saya mau nyerah. Ingat saya pernah tulis pagi-pagi, saya mau menyerah. Kadang ada waktu kita mau menyerah, Tuhan bilang aku ada. Itu sebenarnya pengalaman pribadi saya. Capek ngelewatinnya. Masalah ini. Kadang sih capek ngelewatinnya. Tapi begitu kita bilang, Tuhan
lelah Tuhan, mau nyerah. Tuhan bilang, jangan nyerah, aku ada. Begitu Tuhan bilang aku ada, mau gak kita nyerah? Enggak. Kenapa? Ketika kita percaya Tuhan ada, di situ ada harapan. Terus lanjutkan. 2 Korintus 4 ayat 9, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Lihat, dianiaya. Ngalamin gak penderitaan? Ngalamin gak aniaya? Ngalamin, tapi kita gak ditinggal sendirian. Terus? Kami dihempaskan namun tidak binasa. Lihat ya, Tuhan jaga kita begitu rupa. Terus? 2 Korintus 4 ayat 10, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Ya, dimanapun kami berada, sepertinya kami sedang dikejar-kejar sama masalah. Terus? Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Lihat, supaya hidup Yesus nyata di dalam tubuh kami. Saudara bersekutu sama Tuhan, saudara ngalamin tidak putus asa, saudara ngalamin jalan keluar, saudara ngalamin banyak hal. Di situ kehidupan Yesus nyata di dalam tubuh saudara. Terus? 2 Korintus 4 ayat 11, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Ya, kalau saudara nggak diserahkan pada maut, nggak diserahkan terus-menerus kepada maut, kepada masalah, lihat, saudara nggak pernah ngerasain nyatanya Tuhan. Nggak pernah ngerasain nyatanya Tuhan. Justru saya bilang, begitu saudara ngalamin masalah ini, saudara sedang ngalamin betapa hidupnya Tuhan di dalam saudara. Ngomong gampang, ngalamin. Tapi saya percaya tadi Tuhan bilang, dunia akan menangis, tapi Tuhan hapus air mata kita. Saya percaya Tuhan pasti hapus air mata kita dari mata kita. Tuhan akan hapus semuanya dan Tuhan gantikan dengan sorak-sorai. Kalau saudara terus mendekat sama Tuhan. Percayalah, dekatlah sama Tuhan. Terus lanjutkan. 2 Korintus 4 ayat 12, maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Ya, aku sedang menginjili kamu. Karena aku menginjili kamu, aku banyak serangan. Maut giat di dalam aku, tapi hidup giat di dalam kamu. Karena kamu, aku ngalamin masalah demi masalah. Supaya apa? Supaya kamu memperoleh kehidupan. Walaupun aku harus mengorbankan segala-galanya demi kamu. Firman Tuhan bilang, jelas firman Tuhan bilang, Yohanes 10 ayat 11 yang buat ibu-ibu kitchen set, bunyinya apa? Yohanes 10 ayat 11. Ini kata-kata yang indah sebenarnya. Ini kata-kata yang indah sebenarnya. Yohanes 10 ayat 11, akulah gembala yang baik. Yesus itu gembala yang baik. Terus? Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik akan memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Ya, siap gak saudara berkorban? Siap gak saudara berkorban? Korban kesenangan, korban segala sesuatu. Demi apa? Demi Tuhan. Susah lu berkorban itu susah. Jujur berkorban susah. Kenapa? Yang dikorbanin itu kesenangan kita sih. Yang bagian ketiga, kita masuk bagian ketiga. Mazmur 84 ayat 8 dan 9. Ini bicara doa orang benar di hadapan Allah. Yang bagian kedua, tujuan pemazmur adalah di mana Allah ada, di situ aku ada. Bagian ketiga, doa orang benar di hadapan Allah. Ayat 8 dan 9. Mazmur 84 ayat 8, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Terus 9. Mazmur 84 ayat 9, ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihat,
Dengar ya doaku Tuhan. Aku rindu. Dia bukan rindu sama kerajaannya. Dia rindu sama hadirat Allah. Saudara, kalau mau doamu dijawab Tuhan, rindulah sama hadirat Allah. Saudara akan ngelihat kehidupan Allah yang benar-benar nyata. Benar. Rasain kehidupan Allah. Gimana Pak caranya? Rindu dong sama Allah. Gak ada cara lain. Oke? Kita tidak punya hak supaya doa kita selalu kita tidak punya hak supaya doa kita selalu dijawab Tuhan. Tapi kita cukup menyadari kalau Allah itu penuh kasih. Sebab itu doa kita didengar Tuhan, tapi akan dijawab Tuhan dengan caranya dan waktunya. Kita nggak bisa klaim doa kita, klaim saya pasti punya, klaim ini, klaim itu, klaim ini, klaim itu. Itu pencuri namanya. Kita nggak bisa begitu caranya. Tapi kita mulai berdoa dengan cara Tuhan. Tuhan, kalaukah Engkau berkenan, jadilah kehendak-Mu bukan kehendak-Ku. Kita klaim punya cowok yang tinggi, putih, keriting. Tinggi, putih, keriting. Lucu kali bentuknya. Kita klaim, wah Tuhan, saya pengen punya cowok kayak begini nih. Klaim. Kita klaim punya cowok yang begini. Kalau saudara klaim terus, begitu datangnya Ardi, saudara bisa kecewa loh. Sorry, bukan berarti kamu enggak, kita saudara, oke? You are my brother, oke? Kita nggak bisa klaim, begitu datangnya tidak sesuai, kita bilang, Tuhan, salah kirim. Ini bukan buat saya Tuhan, Tuhan salah rumah. Kenapa? Kita klaim terus. Saya bilang kita curi, nggak bisa dengan cara begitu. Kita boleh imani, kita imanin, kita pasti punya. Tapi jadilah sesuai kehendak-Mu bukan kehendak-Ku. Kita klaim, kita percaya Tuhan pasti tolong kita. Kita percaya Tuhan pasti tolong kita. Amin, Tuhan pasti tolong kita. Tapi kita juga harus mau dong ditolong Tuhan. Tuhan pasti tolong kita. Lu arahin tangan lu ke Tuhan. Tuhan pasti tolong kita. Nggak mau kita ngangkat tangan kita sama Tuhan. Nggak mau kita mendekat sama Tuhan, nggak mau. Gimana Tuhan mau tolong kita? Contohnya, misalnya Ibu Wati kecebur di Kali Ciliwung. Misalnya kecebur di Kali Ciliwung. Saya bilang, Bu, sini Bu, tangannya. Ibu Wati nggak mau. Gimana saya mau nolong dia? Nggak bisa. Ibu harus ulurin tangan dong. Ibu harus mendekat sama saya. Punya kerinduan untuk ditolong. Punya kerinduan untuk mendekat. Baru ibu bisa ditolong. Kesalahan dari kita apa? Nggak mendekat sama Tuhan, tapi mau ditolong sama Tuhan. Saya bilang, itu kayak orang dapat undian, tapi dalam mimpi. Mimpi terus, nggak pernah bangun. Ya, you gimana mau ditolong, you gak mau mendekat sama Tuhan. Amin. Mau ditolong? Ulurin tangannya sama Tuhan ya. Mendekat sama Tuhan ya. Ya, sadari Dia adalah Allah yang penuh kasih. Oleh sebab itu doamu pasti didengar Dia. Dan Dia akan menjawab tepat pada waktunya. Amin. Nih, jujur.
Waktu kumpulin uang dari uang penjualan, saya bersyukur bisa ada 19 juta lebih, itu saya angkat tangan buat tim penjualan. Saya bilang luar biasa. Semua bekerja luar biasa. Ayo bantu jualan, kita belum selesai nih. Bantu semuanya jualan, ayo jualan kaos, kemeja atau apa, terserah lo mau jualan apa terserah. Asal jangan jual diri aja. Mau jualan silakan. Ayo kita kerja sama Tuhan. Ya, kita bekerja bagi ladang Tuhan. Ini luar biasa loh. Waktu saya terima, saya bilang dalam hati kecil saya bilang gimana caranya bisa dapat setengahnya. Bisa naik ke angka 100 gimana caranya. Ardi dagang rumah, Pak Gem udah 100, boro-boro 50 belum. Udah 100, saya bilang boro-boro belum. Tapi begitu kita punya 100, kita bilang ini gaya Tuhan, ini cara Tuhan. Bukan karena doa satu orang, bukan. Tapi karena doa kita semua. Dan saya rindu kita semua mendekat sama Tuhan. Sehingga kita mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Percaya, Dia Allah yang mendengar doa dan Dia tidak pernah lalai, Dia tidak pernah terlambat. Amin. Gampang ngomong. Praktekin. Ya, Yesus itu adalah perisai. Perisai kita. Allah itu suci. Kita nggak bisa menghampiri Allah. Harus melalui Yesus sebagai pendamai kita dengan Allah. Saudara mau didengar doa kita sama Tuhan, sama Allah, mau didengar. Gimana caranya kalau kita nggak pernah menghampiri Yesus? 2 Korintus 5 ayat 18. 2 Korintus 5 ayat 18, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantara Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Lihat ya, semuanya dari Allah dengan perantaraan Kristus. Dia mendamaikan kita dengan dirinya. Kita diperdamaikan dengan Allah lewat Kristus. Gimana doa kita mau didengar? Kalau kita nggak berdamai dengan Allah, kita harus berdamai dulu dengan Allah lewat Kristus. Baru doa kita bisa didengar sama Allah. Yesus menutup semua celah dan Dia redakan murka Allah. Allah itu murka sebenarnya. Tapi karena Yesus Dia tutup semua celah, Dia nggak lagi murka sama saudara. Dia mengasihi saudara. Yesus mengasihi saudara. Dan Allah mengasihi saudara. Karena Yesus mengasihi saudara. Amin. Ibrani 7 ayat 25. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Lihat, Dia sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Bukan dengan sembarangan, tapi sempurna. Saudara akan dijadikan sempurna. Semua orang yang datang kepada Allah melalui Dia. Terus? Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Iya, Dia hidup menjadi pengantara saudara dan saya. Yesus tutup celah, Dia redakan murka Allah. Hebat, luar biasa. Sekarang lihat Mazmur 84 ayatnya ke-10. Ini masih bagian ketiga. Sorry tadi saya bilang mestinya sampai ke-10. Mazmur 84 ayat 10. Lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Lihat perisai kami. Perisai kami apa? Perisai kami adalah Yesus. Yesus adalah perisai kami. Keselamatan Allah. Saudara mau dapat keselamatan dari Allah, lihat Yesus. Kita lihat Yesus, kita lihat juru selamat. Kita lihat Yesus, kita diselamatkan sama Allah.
diselamatkan lewat Yesus Kristus. Ini perkara yang luar biasa. Lihat Allah, lihat perisai kami. Perisai kami apa? Yesus. Kita bilang sama Allah, lihat Yesus ada di dalam saya. Allah tidak lagi murka sama saya. Allah tidak lagi membenci saya. Doa saya dijawab Tuhan, doa saya pasti didengar Tuhan. Kenapa? Karena saya selalu mendekat sama Yesus. Kita dibawa pada keselamatan sampai kita sempurna. Bagian 3, sekarang bagian keempat. Bagian keempat, ayat 11 sampai dengan ke-13. Bagian keempat. Mazmur 84 ayat 11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Luar biasa. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kita kepengen healing, jalan-jalan ke Bandung, ke puncak, kemana. Kita pengen jalan-jalan. Tapi pemazmur bilang lebih baik aku 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di mana-mana. 1000 hari keluyuran gak ada artinya. Tapi 1 hari di rumah Tuhan itu jauh lebih bermakna. Amin. Terus lanjutkan. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang pasif. 12. Mazmur 84 ayat 12. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Lihat, perhatiin baik-baik ke perkataan ini. Ia tidak menahan apa? Kebaikan. Dari siapa? Kalau saudara hidup tidak bercelah, dia tidak pernah akan menahan kebaikannya. Terus ayat 13, ayat terakhir. Mazmur 84 ayat 13. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Lihat ya, ini kepercayaan kita sama Tuhan. Pengkhotbah bilang di Pengkhotbah 1 ayat 2, ayat 14, ayat 11, Pengkhotbah bilang gini, semua yang ada di kolong langit ini apa? Ada waktunya. Sia-sia. Semua yang di kolong langit ini sia-sia. Ratu Elizabeth nimbun duit begitu banyak. Punya nama baik, punya harta, punya segalanya. Begitu mati, 1 baju pun dia gak bisa bawa ke surga. Gak bisa. Semua yang di kolong langit ini, Pengkhotbah bilang, semua yang di kolong langit ini, semua sia-sia. Betul gak? Saudara mau nimbun apa di sini? Nimbun pertalit. Ditangkap. Nimbun solar. Di penjara. Mau nimbun apa di sini? Semua sia-sia kok. Mau cari nama baik, semua sia-sia. Tapi Paulus bilang di 1 Korintus 15 ayat 58, Satu Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, hubunganmu dengan Tuhan, terus jerih payahmu tidak sia-sia. Ketika kamu bersentuhan dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, semua yang kamu lakukan tidak ada yang sia-sia. Semua akan berbuahkan hasil. Pengkhotbah boleh bilang semua yang di bawah kolong langit ini sia-sia. Tapi karena persentuhan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, itu tidak ada satupun yang jadi sia-sia. Semuanya akan berbuah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Keindahan gereja harus tercermin dari keindahan Tuhan. Sekali lagi saya ulang. Keindahan gereja harus tercermin dari keindahan Tuhan. Apakah saudara memiliki kerinduan seperti ini sama Tuhan?
untuk selalu mendekat sama Tuhan dan tinggal di dalam rumah Tuhan. Apakah saudara punya kerinduan seperti ini? Kalau saudara punya kerinduan seperti ini, percayalah engkau akan ditolong tepat pada waktunya. Percayalah, semuanya tidak ada yang sia-sia. Amin. Tuhan berkati.